Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sailatul Rahmah. Pada kesempatan ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengajaran PAI di Pendidikan Dasar dan Menengah yang dibimbing langsung oleh Ibu Itoh Masitoh MPD, saya akan menjelaskan mengenai silabus dalam pembelajaran PAI di pendidikan dasar dan juga menengah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu silabus? Nah, silabus itu semacam peta besar ya yang mengarahkan guru dalam proses mengajar. Jadi guru itu nggak asal ngajar lah ya. Semuanya juga ada alurnya. Ya, ibaratnya kalau kita misalnya mau pergi ke suatu tempat, misalnya kemana ya, kita nggak tahu tempatnya gitu ya. Pasti yang kita butuhkan apa? Google Maps ya. Nah, itulah. Jadi kalau guru ya butuh silabus intinya gitu. Nah, kemudian fungsinya apa sih gitu ya? Fungsi dari silabus dalam pembelajaran PAI ini. Nah, beberapa fungsi pentingnya. Yang pertama, memberikan arah pembelajaran. Misalnya siswa kelas 7 ya harus bisa menjelaskan rukun iman. Nah, itu udah tercatat di silabus ya. Kemudian yang kedua, menentukan materi mana yang sesuai. Nah, kan PA itu banyak ya bidangnya, semacam akidah, akhlak, SKI ataupun fikih maupun Quran hadis. Nah, silabus itu kan bikin guru tetap on track lah ya kayak gitu. Nah, kemudian membantu guru pilih metode belajar. Misalnya mau pakai diskusi, ceramah, praktek, atau semuanya gitu ya dipakai. Nah, kemudian ada dasar penilaian. Jadi dasar penilaian tuh guru itu harus tahu kapan menilai sikap, kapan menilai pengetahuan ataupun skill ya. Kemudian ada komponen silabus. Biasanya ada tujuan pembelajaran, materi pokok, kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian, waktu, dan juga sumber belajar. Contohnya materi zakat di kelas 8. Tujuannya apa? Nah, siswa bisa menyebutkan macam-macam zakat. Kemudian kegiatannya nih, kegiatan dari anak-anaknya, misalnya diskusi tentang zakat fitrah dan juga zakat mal. Mereka diskusi. Kemudian penilaiannya dari mana? Dari tanya jawab dan juga tugas ringkas. Nah, sumbernya itu misalnya ada buku PAI atau video edukasi zakat. Nah, kita lanjut ke silabus PAI di sekolah dasar SD. Materinya lebih dasar dan aplikatif ya. Kalau silabus PAI di SD ini, contoh materinya apa? Adab sehari-hari, doa harian, huruf hijaiyah, kemudian praktik wudu. Kegiatan belajarnya contohnya seperti cerita Nabi, hafalan pendek ya, kemudian lagu Islami gitu ya. Kemudian kayak menggambarkan adab-adab yang baik, itu fokusnya masih ke pembiasaan akhlak ya kalau yang SD. Kalau silabus PAI di SMP dan atau di SMA itu materinya lebih dalam ya, karena siswa ini kan sudah mulai memikir kritis gitu ya. Contoh materinya apa? Misalnya ayat tentang menuntut ilmu, muamalah jual beli yang halal, kemudian sejarah Islam yang lebih detail gitu ya. Kemudian ada akhlak terpuji dan tercela. Model pembelajarannya apa? Diskusi, presentasi, studi kasus, atau proyek mini. Nah, penilaiannya juga lebih kompleks ya dibandingkan SD ini ya, kalau SMP dan SMA ini. Nah, perbedaan PAI SD dan SMP atau SMA ini apa? Kalau dari aspek SD dan SMP SMA, aspeknya kan materi ya. Kalau yang SD itu dasar dan praktik. Nah, itu lebih luas lah ya. Kemudian cara belajar, kemudian penilaian. Kalau SD itu kan cerita gitu ya, kayak lagu, praktek atau kebiasaan dan juga sikap gitu ya. Kalau SMP dan SMA itu lebih luas dan lebih kritis seperti analis, kemudian diskusi proyek atau presentasi, kemudian kayak portofolio itu masuk ya, kayak tugas ataupun tes lah gitu. Nah, tantangan penyusunan silabus itu apa aja sih? Nah, tantangan silabusnya ada nih. Nah, beberapa tantangan yang sering terjadi itu yang pertama, menyesuaikan kurikulum yang kadang berubah. Ya kan? Kadang sering berubah-ubah tuh kurikulum. Kemudian yang kedua, ada menyesuaikan kemampuan siswa yang beragam. Karena kan siswa itu beragam-beragam ya kemampuannya. Kemudian yang ketiga, keterbatasan media. Nah, kemudian yang terakhir itu guru itu dituntut kreatif. Supaya apa? Supaya pembelajaran PAI itu tidak monoton gitu teman-teman. Baik, mungkin penjelasan dari saya mengenai silabus pembelajaran PAI di pendidikan dasar dan menengah
itu saja, semoga bisa memberikan gambaran yang lebih luas ya, dan juga lebih jelas ya tentang bagaimana silabus itu bekerja dalam proses pembelajaran. Terima kasih juga untuk Ibu Itoh Masito MPD atas bimbingannya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.